bisa ditonton kapan aja. Selamat datang di Teras Bunga Rampai bersama saya Lisa, dan sekarang saya sudah bersama dengan Ina Rahmawati. Ini adalah teman saya, udah lama banget ya Nak, kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu di sini dihubungin, dan beruntungnya dia saat ini mau ngobrol dan berbagi sharing dengan kita gitu. Untuk diketahui bahwa Bunga Rampai ini adalah salah satu dari departemen atau badan di dalam Rampai Nusantara yang berfokus kepada perempuan dan anak gitu. Jadi Rampai Nusantara tidak hanya cuma sosial-sosial semata, tapi ada juga untuk pendidikan dan fokus ke perempuan ya. Gitu. Oke, nah kita sekarang ngobrol-ngobrol soal ini. Kenapa saya tertarik banget nih ngebahas soal ayo Nak kesini Nak kesini gitu, ngehubungin Ina gitu, karena saya lihat kan udah dari pas kita itu udah lulus ya Nak gitu. 2017 itu Ina ngeluarin satu film. Ya. Nah itu dan dapat Eagle Award waktu itu di Metro TV. Ya. Boleh disebut ya. Nah di salah satu stasiun TV lah. Ina coba deh ceritain dulu, kok bisa Ina punya ide gitu untuk mengangkat tentang TKI dan pendidikan anak-anak TKI pada saat itu ya di Malaysia. Coba ceritain. Sebenarnya sebelum bikin film itu Kak, aku 2012 itu aku udah datang ke Malaysia. Dulu diundang untuk jadi volunteer mengajar di salah satu sekolah Indonesia, kalau sekarang namanya Community Learning Center di daerah Sarawak, Malaysia. Nah saat itu tuh aku ngeliat kan kalau misalnya ternyata anak-anak Indonesia yang tumbuh, lahir, kembang di Malaysia itu banyak banget, jumlahnya ribuan, bahkan terus bertambah gitu kan. Ada yang datang secara legal, ada juga yang secara ilegal gitu kan. Dan mereka tuh sebenarnya kayak rantai yang nggak bisa putus gitu kan, karena orang tuanya tinggal di sana gitu kan. Nah aku sudah jadi pengajar di mana sebagai volunteer mengajar di Community Learning Center dari 2012, akhirnya 2013, jadi hampir setiap tahun datang sampai akhirnya 2017 itu. Nah kenapa sampai bikin film itu karena memang pada saat itu aku melihat bahwa kisah dari anak-anak TKI ini tuh harus diketahui oleh semua masyarakat gitu, gimana sih kondisi anak-anak di sana, karena orang berpikir bahwa anak-anak TKI itu ada di Indonesia gitu kan, orang tuanya di Malaysia atau di Hong Kong di mana gitu kan, tapi anak-anaknya tuh nggak ikut gitu kan. Nah ternyata yang aku temuin ketika aku ke Sarawak waktu itu ternyata berbeda gitu kan. Mereka itu anak-anaknya lahir dan besar di sana gitu kan, jadi memang mata rantainya nggak putus gitu kan. Dua orang tuanya di sana atau? Iya, dua-duanya lengkap. Jadi hampir semua kayak saudaranya, pokoknya hampir semua dibawa di sana gitu. Jadi kondisi di sana memang karena ada satu peraturan ya di peraturan dari Kerajaan Sarawak itu tidak memperbolehkan, awalnya dulu banget tidak memperbolehkan anak-anak itu datang ke daerah pekerja. Cuman banyak yang pulang ke Indonesia karena gimana ya, maksudnya kayak setahun 2 tahun nggak ketemu anak, nggak ketemu istri. Nah akhirnya mereka bawalah keluarga gitu kan. Akhirnya dari situlah mereka dari yang mungkin anaknya 1 jadi 2, anaknya jadi ya terus-terusan gitu sampai jadi kakek nenek gitu. Akhirnya anaknya lahir di situ, nikah di situ gitu kan. Jadi memang lahir tumbuh kembang di sana. Dan ada juga peraturan bahwa anak-anak ini karena nggak boleh sekolah pada saat itu. Pada saat itu memang peraturan kan, kalau di Malaysia itu peraturan beda-beda ya kayak, maksudnya di daerah satu, misalnya di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur itu beda-beda peraturan tergantung dari peraturan kerajaannya masing-masing. Nah untuk anak-anak TKI, kalau sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia, untuk anak-anak PMI yang ada di Sarawak itu memang mereka tidak boleh dikasih akses pendidikan pada saat itu. Lalu waktu itu masih ini aturan kerajaan. Iya, aturan kerajaan. Waktu itu kalau nggak salah terakhir tuh aku tahunya ketika menterinya masih Anies Baswedan, akhirnya adalah bilateral meeting antara Indonesia sama Malaysia. Nah akhirnya diperbolehkanlah nih anak-anak ini untuk sekolah di Community Learning Center. Pelajarannya dari pelajaran anak-anak Indonesia, jadi kayak kurikulumnya dari Indonesia, cuman gurunya juga dari Indonesia, cuman
memang sekolahnya aja di sana gitu. Oke. Berarti Nah, hanya memindahkan sekolah di Indonesia ke sana, iya. Sebenarnya kondisi ini ternyata sudah lama terjadi di Sabah juga, Sabah, dan waktu itu di Sekolah Indonesia Johor Bahru, bahkan itu di bawahnya KJRI ya, waktu itu sempat mau tutup, akhirnya dinegosiasikan lagi, akhirnya boleh lagi anak-anak PMI ini bersekolah gitu kan. Nah, melihat kondisi itu, aku melihat bahwa harus ada nih satu film yang menceritakan seorang anak gitu kan, anak yang lahir anak Indonesia yang pengen pulang nih ke Indonesia untuk sekolah gitu kan, ceritanya sih. Judulnya namanya waktu Marka 2017 nama filmnya. Jadi aku menceritakan seorang Ica di mana anak ini tumbuh lahir memang sudah besar di Malaysia. Terus orang Indonesia sebenarnya karena mereka keluarga negara Indonesia gitu, orang tuanya orang Indonesia yang belum pindah keluarga negaraan. Dia pengen pulang ke Indonesia, cuman udah nggak ada keluarga di Indonesia. Akhirnya ya itu anak-anak ini ya kebanyakan setelah mereka lulus sekolah dasar, mereka akhirnya balik lagi ke ladang. Kondisinya seperti itu sampai sekarang karena memang peraturan kerajaan itu nggak bisa diubah gitu kan, susah banget. Mungkin pemerintah juga udah effort sebenarnya gitu kan, mereka diperbolehkan untuk sekolah sampai 6 tahun pun sebenarnya kita udah alhamdulillah gitu kan, karena memang untung dikasih akses pendidikan untuk di daerah Sarawak gitu kan. Nah, kecuali di daerah Sabah, kalau Sabah itu bisa sampai SMP gitu. Jadi beda yang aku bilang tadi Kak, beda peraturan ke kerajaan, beda peraturan gitu. Jadi 2017 tuh kan temanya waktu itu Eagle Awards tuh tentang Indonesia cerdas. Iya. Nah, makanya pas banget teman nyaranin udah ikut aja kirim proposal, bikin cerita. Kebetulan aku memang waktu itu memang suka bikin film juga, tapi filmnya ya cuman buat internal aja gitu kan, bukan buat dipublikasikan gitu. Terus akhirnya dapat cerita tentang Ica, narasumbernya tuh subjeknya ya murid aku sendiri waktu itu di sana gitu kan. Terus akhirnya dapat izin juga kan, aku izinnya tuh agak lumayan ribet ya karena kan kita produksinya di Malaysia kan gitu. Dapat izin, terus ceritanya juga disukai oleh juri waktu itu kan. Nah, akhirnya kita produksi di Malaysia dan cerita ini memang bercerita tentang kehidupan anak-anak pekerja migran di Indonesia gitu kan. Berharapnya sih dari kisah Ica ini bisa timbullah beberapa mungkin peraturan atau kebijakan dari pemerintah untuk membuat sebuah peraturan baru untuk anak-anak ini, dan alhamdulillah ada tercapai. Anak-anak ini akhirnya ada program namanya repatriasi, jadi mereka dipulangkan, dapat beasiswa, dipulangkan ke Indonesia, sekolah sampai SMA, bahkan ada yang dapat sampai kuliah gitu. Itu udah jalan nggak dari 2018 atau 2019 gitu. Aku juga sempat ternyata kompleks ya. Iya, kompleks banget. Kompleks banget gitu. Terus gimana? Sorry, ini tadi kan ternyata ini ada fakta ya, bahwa ternyata kalau diplomasi itu yang kita pikirkan gitu di sini di Indonesia, kita pikirkan kalau diplomasi tentang PKI itu ya udah kalau dengan Malaysia ya ke PM-nya Malaysia gitu, ke pemerintahnya Malaysia. Ternyata tidak seperti itu ya teman-teman. Ternyata dari cerita fakta dari ini kita baru tahu berarti diplomasi itu juga harus dilakukan pendekatan ke kerajaan-kerajaan masing-masing, karena mereka punya otoritas sendiri ya di situ, dan itu yang bikin akhirnya terlalu kompleks ya. Iya. Gitu. Nah, ini kan kalau di Indonesia di Jakarta biasanya kalau anak mau sekolah itu diminta salah satunya adalah akta lahir. Iya. Nah, gimana anak-anak di situ yang ini temui? Ini benar banyak banget fakta yang akhirnya aku dapetin gitu kan dari sejak 2012 aku kesana. Jadi rata-rata anak-anak ini karena yang ilegal gitu ya. Kalau yang secara turun-temurun itu biasanya mereka punya kartu keluarga tapi dititipin ke keluarga lain gitu. Jadi entah keluarga siapa gitu. Tapi kartu keluarga Indonesia. Kartu keluarga Indonesia. Nah, ada banyak anak-anak akhirnya stateless pada saat itu. Jadi mereka mau daftar ke sekolah di community learning center nggak bisa karena nggak punya akte. Karena salah satunya kan harus punya akte. Nah, akhirnya adalah pemutihan dari pemerintah Indonesia
Indonesia lewat KJRI. Bahkan waktu itu dubesnya tuh Pak Rusdi Kirana, dan aku salut banget ya, appreciate banget sama timnya beliau gitu, staff-staffnya itu langsung datang ke beberapa daerah di Sarawak, itu bikin langsung akte. Jadi anak-anak ini harus punya akte memang, karena yang lahir di sana tuh ibaratnya banyaknya nikah tuh bukan secara resmi juga Pak. Jadi nikahnya tuh secara iya, kalau dibilangnya siri ya kalau di sini gitu kan. Sebenarnya kalau di sana karena memang susah gitu kan, karena ibaratnya kalau mereka tuh biasanya ada pemutihan nanti di KJRI misalnya, kalau nikah tuh dapat buku nikah gitu kan, nikahnya isbat lah ya, isbat namanya. Jadi mereka nikah di ladang, terus punya anak, kan nggak punya akte, nggak punya apa namanya surat-surat nikah tuh nggak ada, kecuali memang orang tuanya yang aware gitu kan tentang dokumen kayak gitu yang penting. Tapi kan banyaknya mereka yang nggak terlalu aware ya, pekerja migran ini gitu kan, karena ya mungkin bukan masalah awarenya juga. Pertama tuh kalau aku lihat ya, maksudnya aku lihat sendiri gitu kan, teliti sendiri gitu, karena mereka itu memang pertama jangkauannya jauh. Jadi mereka tuh di ladang itu, dari ladang ke jalan aja, jalan besar tuh sekitar mungkin ada 2 jam gitu kan. Terus belum lagi dari state-nya mereka ke KJRI kan cuma ada satu di Kuching ya, itu sekitarnya kalau yang paling deket sih di daerah Kuching mungkin deket ya, misalnya sejam 2 jam sampai. Tapi kalau misalnya di daerah Miri, dari Miri ke Kuching itu 14 jam bisa gitu kan, jalur darat. Dan itu mungkin effort dan cuti dari perusahaan juga kan nggak terlalu banyak, mungkin kayak gitu-gitu kan. Jadi ya males gitu orang ngurusnya. Ya udah mungkin makanya ya udah kalau nikah aja. Nanti kalau pemutihan baru gitu kan. Di sana nggak ada sistem calo kayak di sini ya Nak ya? Nah itu Kak, sebenarnya ada Kak. Maksudnya sistem calonya tuh yang itu yang aku bilang. Jadi misalnya jadi ini aku tuh based on experience aku juga. Aku ngurusin anak Indonesia ini yang mau pulang ke Indonesia. Jadi aku ada namanya VTIC for School. Sebelum ada repatriasi itu aku udah bikin. Jadi karena melihat anak-anak ini sebenarnya punya keinginan untuk menjadi seseorang lebih dari sekedar buruh migran lah gitu ya, pekerja migran Indonesia. Jadi ada pengen jadi dokter lah, pengen jadi TNI lah. Nah akhirnya kita buatlah VTIC for School, dimana kita bawa nih beberapa anak yang memang pengen pulang ke Indonesia, kita cari sekolah di sana, di sini gitu kan. Nah akhirnya ada satu orang nih, murid aku, dia lahir di sana di Malaysia gitu kan. Terus dia kan nggak punya nomor induk NIK kayak kita kan, karena terus aku tanya kan, terus gimana ya ini kita mau pulang nih gitu kan harus ada paspor, harus ada macam-macam lah gitu kan sekolah pun harus ada akte segala macam gitu kan. Sementara anak ini benar-benar kosong Kak, benar-benar ada dokumen sama sekali lah. Dia cuma ada paspor, itu pun paspor tuh dia pakai calo gitu loh. Jadi dia titipin nama anak ini di kartu keluarga entah siapa, yang pentingnya ada kartu keluarga gitu kan. Kalau itu terus akhirnya dia bikin lah itu paspor, pokoknya jadi gitu paspor gitu kan. Nah sementara pas aku minta kartu keluarganya mana gitu kan, terus buku nikah orang tuanya mana gitu kan, karena kan kalau di Indonesia tuh agak ribet kalau mau masuk sekolah kan, itu nggak ada sama sekali kan. Akhirnya aku bilang gini, ya udah sekarang yang penting pulang dulu ke Indonesia, kita urus di Indonesia. Kalau di Malaysia diurus tuh bakal ribet, aku bilang gitu kan, lebih baik kita pulangin aja dulu ke Indonesia. Akhirnya kita pulangin lewat jalur darat. Waktu itu kita lewat Antikong, dari Kuching tuh kita lewat Antikong. Akhirnya pas di Indonesia itu aku benar-benar ngurus dari awal Kak. Jadi kayak ngurus anak baru lahir, padahal dia udah umur 14 tahun gitu kan. Udah masuk SD, SMP kan? SMP, iya, udah masuk SMP memang. Kita karena di sana kan cuma boleh sampai SD dasar, aja, ya. sekolah dasar. Akhirnya kita buat baru dari mulai kartu keluarga kita bikinin gitu kan. Karena waktu itu orang tuanya pernah nikah di Indonesia, adalah surat gitu kan. Surat apa gitu waktu itu aku lupa ya. Terus papanya juga udah meninggal gitu kan. Akhirnya ibaratnya untung tuh aku juga ada kenalan di Distrik Capil gitu kan. Jadi ya minta tolong dia ini gitu kan. Ini anak Indonesia kok bener, aku bilang gitu kan. Terus ada juga surat dari kedutaan waktu itu menyertai juga kan, lampirin juga kalau memang ini benar anak Indonesia yang di Malaysia, terus sekarang mau sekolah butuh NIK, butuh kartu keluarga, butuh legalitas lah gitu, butuh akte juga untuk sekolah lanjut gitu.
Nah, akhirnya tuh aku urus sekitar 2 bulan tuh Kak, baru mereka dapat NIK, dapat akte kelahiran, dibikin juga kartu keluarga baru akhirnya. Tapi dia sebagai kartu keluarga. Oh, kartu keluarganya sendiri? Sendiri, iya, nggak sama saudara-saudara atau ibu bapaknya. Jadi memang itu pun aku merasa kayak itu udah cara yang paling the bestnya kita lakukan gitu kan, dengan orang-orang tuanya nggak dimasukin gitu, karena kalau orang tuanya dimasukin, saudara dimasukin, itu kita ribet lagi ya, karena kita nggak tahu kan, mereka juga kadang KTP masih KTP lama gitu, nggak elektronik. KTP lama yang warna kuning? Iya, KTP yang zaman dulu itu loh Kak. Oh iya, masih. Yang masih ada berlaku sampai yang kita dilaminating kalau kita kan ya, itu masih kayak gitu Kak. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini nggak sesuai dengan yang kita pikirin ya Mbak ya. Ternyata jadi TKI itu nggak selalu enak dapetnya. Betul. Kalau yang jadi buruh di perkebunan, ini perkebunan Nggak masalah. Yang di perkebunan inilah faktanya gitu. Iya betul. Jadi nggak sesuai bayangan yang jadi pekerja rumah tangga gitu ya. Iya. Terus gampang ngurusin, tinggal ke Kedubes, KJRI gitu. Iya. Ternyata enggak gitu. Dan ini sempat dibantu sama KJRI untuk mengurus murid-muridnya Ine kan. Iya, buat pulang. Kalau gini Nak, dari Ine interaksi sama teman-teman TKI lah semuanya. Iya. Itu termasuk orang tuanya kan, berarti Ine juga Iya, interaksi sama iya. orang tuanya. Nah, mereka ada nggak sih yang kepikiran susah banget nih tetap jadi warga Indonesia, tapi gue kerja di sini, udahlah pindah aja ke negara itu ada? Kalau sekarang, jadi kalau zaman dulu iya kayak gitu Kak. Jadi kan untuk dapat kesejahteraan dari pemerintah ya, pemerintah sana, daripada kayak kesehatan nggak dapet, pendidikan buat anak nggak dapet, ya udah dulu masih gampang buat pindah itu. Gitu. Aku nggak tahu sih tahun berapa, karena aku dapat cerita juga kan, aku punya orang tua asuh di sana ya. Karena sampai aku punya orang tua asuh di sana gitu kan. Mereka bilang kalau misalnya mau untuk pindah warga negara tuh kalau dulu gampang gitu kan, tinggal beberapa persyaratannya juga gampang gitu kan. Nah tapi kalau sekarang susah Kak, kecuali nikah sama orang sana, iya, atau memang sudah kerja lama dan ibaratnya nggak pulang-pulang dan memenuhi kriteria untuk jadi warga negara sana. Tapi aku melihat sih banyak pekerja migran Indonesia masih cinta Indonesia sih Kak. Oh gitu. Ya, walaupun mempertahankan, walaupun dengan kondisi sesusah itu. Dengan kondisi sesusah itu, aku appreciate banget sih, mereka masih, termasuk orang tuaku, orang tua asuhku di sana, itu beliau tuh udah sekitar 30 tahun mungkin ada di Malaysia, tapi masih tetap mempertahankan kewarganegaraannya gitu. Dulu tuh beliau ditawarin mau nggak jadi warga negara Malaysia gitu kan, karena waktu itu prosesnya gampang. Cuman beliau mikir saya masih punya keluarga di Indonesia gitu kan, jadi yang ditolak sama beliau gitu kan. Terus akhirnya sampai sekarang mereka masih keluarga negara Indonesia. Dan yang biasanya aku temuin warga negara Indonesia tapi pindah ke warga negaraan, biasanya itu yang nikah sama orang Malaysia. Iya. Dan itu tadi Ina sempat notice ini ribuan ya anak-anak TKI di sana yang ikutan tinggal di sana. Iya. Dan hanya boleh sampai pendidikan SD. SD kalau untuk di Sarawak SD, tapi di Sabah tuh sampai sekolah menengah pertama. SMP. Iya, SMP. Berarti untuk kesempatan melanjutkan ke jenjang berikutnya, anak-anak ini kan ya sulit lah dibilang. Iya, gitu betul. ya. Ada 1-2 tadi yang bisa diurus oleh teman-teman dari komunitasnya ini. Iya. Nah tapi masih banyak yang sisa-sisanya ini bagaimana ini? Kalau Ina ngelihatnya adakah celah yang bisa membantu mereka kalau mau ke jenjang selanjutnya? Alhamdulillah sih kalau sekarang Kak ada beberapa beasiswa ya, maksudnya entah itu dari repatriasi dari pemerintah, atau ada juga kemarin tuh aku dapat kabar tuh namanya Sabah Bridge. Dia juga tapi itu untuk khusus yang daerah Sabah waktu itu ya. Kalau sekarang udah Sarawak juga udah ikut. Mereka ini menampung anak-anak yang berprestasi ibaratnya gitu untuk pulang ke Indonesia. Cuman memang jumlahnya nggak terlalu banyak dari ribuan anak yang di sana. Setiap tahun aku nggak tahu sih berapa kuotanya gitu, cuman ya nggak terlalu banyak juga gitu. Cuman waktu itu aku sempat mikir ternyata yang kita sasar tuh bukan cuma anak dan guru, harus orang tua juga yang harus kita sasar. Jadi gimana caranya kita
meningkatkan awareness orang tua supaya menilai bahwa pendidikan itu sangat penting buat mereka gitu. Ibaratnya walaupun mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau nggak bisa pulang ke Indonesia, setidaknya mereka tahu peraturan, baca tulis, mereka tahu bahwa pekerja migran Indonesia tuh punya hak loh, kayak gini loh, ini dapat gak nih di perusahaan, atau misalnya suatu hari nanti mereka akan pulang ke Indonesia, terus ya setidaknya punya bekal lah gitu kan. Jadi waktu itu aku sempat ada beberapa kegiatan atau program itu menyasar ke orang tua juga. Jadi kayak aku datengin praktisi di bidang parenting. Alhamdulillahnya tuh sempat ada yang, jadi aku cerita 1 tahun lalu ya. Jadi ada satu anak muridku sekarang udah jadi TNI, pulang ke Indonesia. Aku merinding sumpah kalau ceritain tentang namanya Agus ya, Agus Hidayat. Jadi ini aku ketemu anak ini memang 2013 tuh, dia pintar, salah satu anak yang pintar. Nah terus aku sempat waktu itu mention ke macinya, ibunya lah gitu, kita panggil maci kan, itu maci ibu. Bu, maci ini Agus ini pintar gitu kan, jadi harus pulang ke Indonesia supaya sekolah, kalau sekolah dia mau jadi apa, maci bisa di sini kerja, anak-anak bisa di Indonesia sekolah gitu kan, nanti bisa pulang ke sini lagi, dia udah jadi seseorang gitu, dia punya cita-cita loh maci, dia bilang gitu. Dulu sih dia bilangnya pengen jadi pilot, kan kita bikin kayak pohon impian gitu kan, cita-citanya jadi pilot gitu kan. Terus tahun lalu tuh dia sempat DM aku di Facebook, Kak masih ingat aku nggak? Aku Agus gitu kan. Agus siapa ya? Terus aku buka kan profil picture-nya. Waktu itu dia masih SMA tuh, waktu dia masih profil picture masih SMA. Siapa ya ini ya? Aku tuh lupa ingat kan, karena muridku tuh kayak banyak banget kan di Malaysia itu gitu kan. Terus Kak, ini aku loh, aku udah jadi tentara sekarang. Makasih ya Kak Ine, dulu udah sama temen-temennya udah ngasih aku kesempatan buat jadi apa, pohon impian, ingat gak Kak gitu kan gitu. Terus gini, dia tuh sempet ya udah minta nomornya gitu kan, aku minta nomornya, terus aku WhatsAppan sama dia gitu kan. Iya Kak, aku nggak nyangka ya kayak aku anak TKI loh Kak bisa jadi TNI. Wah hebat banget Gus, aku pengen deh Kak balik ke Malaysia buat ngasih tahu orang-orang di sana, adik-adik, maci-maci, masa teman-temannya macinya, supaya adik-adik ini mau pulang gitu kan, biar kayak aku bisa jadi tentara Kak. Dia bilang tuh, iya nanti ya Kak Ina, semoga ada rezekinya, aku bilang gitu, kita bisa balik lagi ke Malaysia, aku bilang gitu. Nah akhirnya dari situ aku tahu kalau misalnya memang mungkin ya kita tuh kesana memang sebentar Kak, nggak lama, 1 bulan gitu kan. Setelah itu kita pulang ke Indonesia, akhirnya cuman kayak chatting aja kan biasanya sama guru atau masyarakat sana gitu kan. Cuman aku mengerti gitu kan, aku percaya gitu kan, dengan waktu yang memang kita sedikit tuh, itu mungkin kalau misalnya kita memang bener programnya dan memang langsung ke masyarakat gitu kan, ada loh yang ibaratnya dengan hasilnya gitu. Iya, dengan hasilnya itu akhirnya dia dipulangin gitu kan. Memang waktu itu proses pemulangan Agus tuh cukup lama, kata waktu itu kan nanya kan sama orang tua asuhku, karena kebetulan beliau ini gurunya waktu itu. Memang waktu itu SMP tuh sempet ada di Malaysia, karena waktu itu SMP tuh kayak ngumpet-ngumpet gitu. Cuman akhirnya dibubarin karena nggak boleh kan. Akhirnya ya udah, karena Agus ini lumayan pintar, memang dipulangin ke Indonesia, ke Makassar, karena mereka banyaknya orang sana, banyaknya Bugis Makassar gitu. Memang banyak orang-orang Sulawesi Selatan gitu kan. Dan akhirnya dari situ aku tahu, oh ternyata memang kita nggak harus nyasar ke anak atau gurunya, tapi memang harus dari orang tuanya juga. Udah berkaca-kaca. Iya, orang tuanya juga yang harus kita harus kita kasih motivasi, edukasi gitu kan, edukasi supaya anak-anak ini bolehin pulang, karena memang dari orang tuanya juga kadang kayak nggak boleh pulang, karena mereka takut kan. Bahkan aku mau pulang, udah ada nih 3 anak yang aku sekolahin di Indonesia. Mereka nggak apa-apain gitu kan, tapi mereka tetap takut anaknya diapa-apain, dijual atau gimana gitu kan. Aku bilang, iya tergantung ya orang tua. Sampai akhirnya pernah ada 1 anak yang kita bawa pulang, orang tuanya datang ke Jogja terus ngambil lagi gitu kan, takutnya anaknya diapa-apain gitu. Aku bilang, ya namanya ditaruh kan, kita kan biasanya kerjasama sama pesantren, tapi sekolahnya sekolah umum, sekolah SMP biasa gitu kan.
ya namanya di pesantren ya kayak apalagi tuh kan pesantrennya maaf untuk kaum duafa gitu kan, karena kita memang nggak bisa sponsorin kan gitu kan. Terus akhirnya dibawa pulang gitu kan, tapi alhamdulillah kita dari 7 anak yang kita bawa pulang, 6 anak ini udah lulus SMA. Sekarang 4 anak ini udah mau lulus di universitas. Bagus ya, ini perjuangannya inspiratif banget Mbak gitu, bisa bawa pulang anak-anak Iya. yang mungkin nggak banyak kali ya, masih ada ribuan yang butuh bantuan dari Iya. kita ya orang Indonesia, karena dari kalau mengharapkan misalnya ya kan mereka cari makan di Malaysia gitu, Iya. ya cari bantuan lah dari Malaysia, nggak bisa juga gitu, karena memang ternyata kompleks yang tadi kita bilang ya, diplomasinya terlalu rumit juga. Iya, Nego sana nego sini gitu, Iya. ada otoritasnya sendiri yang ada di situ, jadi memang itu butuh tangan yang Iya, betul. dari Indonesia sendiri yang memang bisa menyelamatkan anak-anak Indonesia yang ada di sana. Nah sekarang kalau tadi Ina bilang orang tuanya juga turut andil untuk membantu anak-anaknya untuk jadi seseorang. Iya, betul. Kan orang tua biasanya pengen kalau bisa anak saya jangan sampai seperti saya. Kalau bisa lebih baik lagi daripada saya. Iya. Nah ada program parenting juga gitu. Dan tadi ada yang Ina bilang pengen jadi warga negara sana biar dapat kemudahan anak-anaknya akhirnya menikah dengan orang sana. Iya. Gitu. Dan itu anaknya juga sudah ikut kewarganegaraan sana berarti. Iya, kalau misalnya either itu perempuan atau laki-laki, ketika anaknya lahir di Malaysia, itu mereka sebenarnya dapat 2 kewarganegaraan kan Kak? Ada dapat warga negara Indonesia sama Malaysia. Nanti ketika 17 tahun mereka tinggal pilih tuh mau warga negara Malaysia atau Indonesia. Cuman secara karena sudah punya warga negara Malaysia, mereka ya boleh sekolah di sekolah kerajaan, ya sekolah rakyat. Mereka kan namanya sekolah SD gitulah, kayak buat anak-anak Malaysia gitu. Mereka dapat pendidikannya sama kayak anak-anak Malaysia yang lain gitu. Boleh sekolah di sekolah Malaysia, either untuk pendidikan, kesehatan pun mereka lebih terjamin gitu. Ya bisa, misalnya kalau di sana kan nggak ada posyandu ya Kak. Maksudnya untuk anak-anak ini nggak ada posyandu. Cuman kalau misalnya mau vaksin apa segala macam kan harus ke rumah sakit pusat, dan itu mereka harus bayar sendiri. Tapi kalau misalnya punya kewarganegaraan Malaysia, ya mereka bisa pakai akses kesehatan itu lebih gampang gitu. Oke, berarti masalahnya nggak cuma hanya pendidikan yang hanya dibatasi sampai SMP dan ada yang sampai SD aja, tapi ternyata juga kesehatan juga. Nah sekarang kan ada nih desas-desus pemerintah mau mengentaskan kekurangan gizi, makanya anak-anak tingkat anak-anak yang masih sekolah itu mau dikasih makan siang ceritanya gitu. Mau dikasih makan siang. Nah ini seandainya memang kan learning center ini berbeda dengan sekolah yang ada di sini, sedangkan teman-teman di sana mungkin anak-anaknya juga mungkin ada yang kurang gizi ya Mbak ya? Banyak sih Kak. Berarti tidak hanya 1-2 yang kurang gizi, berarti banyak. Iya, banyak. Mereka hidup dalam kekurangan lah berarti di sana. Iya, betul. Nah ini bisa nggak kira-kira program seperti tadi Ina bilang, sekolahnya aja dipindahin ke sana? Ternyata kan gurunya juga guru Indonesia, bahasa pengantar bahasa Indonesia ya, cuman mereka bahasa sehari-hari masih mix ya, Malaysia sama Melayu sama Indonesia. Ya, cuman kalau bahasa pengantar di sekolah ya bahasa Indonesia. Oke. Nah berarti kalau memang konsepnya ada pindah gitu, program pemerintah ini bisa pindah juga. Saya harap bisa sih Kak. Harusnya gitu ya, karena kan ini masalahnya nggak cuma masalah ini, ada masalah gizi juga yang tadi bilang mereka nggak dapat akses untuk kesehatan juga selain pendidikan. Nah next sekarang kita ngomongin masalah gini. Ini kemarin kita lagi gonjang-ganjing nih gitu. Ada yang mengajukan ke MK bahwa persyaratan untuk kerja janganlah dibatasi oleh usia, gitu. Karena setelah udah umur kepala 3 itu masih produktif, masih punya kemampuan, tapi ditolak oleh pengusaha-pengusaha yang punya peraturan gitu. Nah akhirnya dari mereka banyak yang milih jadi TKW. Iya betul. Jadi TKI, TKW gitu. Dan pas kita dengar Ina bicara seperti ini, apa yang
di pikiran orang yang akhirnya oke, gue susah di sini cari kerja nggak bisa, terus dia memilih untuk jadi TKI dengan kondisi yang tadi Ina bilang, itu makin banyak. Nah, Ina punya nggak pesan buat teman-teman yang udah umurnya masuk kepala 3 ini, yang udah mulai putus asa gitu karena susah kerja gitu. Nah, kalau udah mulai umur kepala 3, ada nggak Ina motivasi apa yang bisa Ina kasih sama teman-teman, terutama perempuan ya, karena perempuan kalau udah kepala 3 terus udah melahirkan terus 3 bulan cuti, besoknya langsung diberhentiin, itu banyak ya kita temuin. Nah, itu bisa nggak Ina kasih motivasi gitu, apa yang bisa dilakukan? Balik lagi ya, kayak aku based on experience-ku ya, karena aku kebetulan udah di fase itu, maksudnya udah di fase 30 tahun ke atas gitu kan. Menurutku peraturan yang membatasi umur itu aku sangat tidak setuju sebenarnya. Cuman kan balik lagi ya, namanya peraturan itu kan keputusannya lembaga ya, lembaga dan perusahaan juga sih sebenarnya. Cuman kalau kita berkaca dari negara-negara maju yang memang tidak ada batasan usia ya, di untuk berapapun usia ya, selama mereka masih bisa kerja, even itu perempuan udah punya anak berapapun, selagi dia masih bisa kerja ya tetap dipekerjakan gitu kan. Cuman sayangnya di Indonesia banyak sekali kasus-kasus yang ya kita tahu sendiri lah ya, banyak kayak gitu. Motivasinya kalau dari aku mungkin memang salah satu alternatifnya ibaratnya jalan ninjanya gitu ya, memang jadi TKW misalnya gitu kan. Banyak sekali mungkin di lingkunganku juga kayak begitu gitu. Cuman kalau sekarang aku lebih ke upgrade skills kan. Apa sih sekarang yang dibutuhkan itu gitu kan, maksudnya kayak sekarang apa sih yang bisa kita upgrade skill gitu kan, kemampuan kita gitu kan, baik itu soft skill kita gitu kan, atau misalnya sekarang bikin konten aja semua orang bisa bikin konten kok gitu kan. Ini kayak nanam-nanam gitu kan, semua orang bisa hidroponik sekarang di rumah gitu kan. Itu sih kan maksudku, kayak lebih ke upgrade skill aja untuk perempuan-perempuan khususnya ya, yang sudah umurnya mungkin memang sudah dikategorikan tidak produktif kalau di Indonesia, cuma sebenarnya kita masih produktif kok gitu. Aku juga sangat menyayangkan sih sebenarnya ketika kita umur 30 tahun ke atas sudah punya pengalaman di bidang tertentu, terus tiba-tiba misalnya punya anak terus di-cut gitu kan. Nah, itu aku sangat menyayangkan sih sebenarnya gitu. Memang kondisi di TKW ini memang di sini kurang apa ya, peka sama iya, kurang peka gitu kan maksudnya. Dan aku sangat menyayangkan juga ketika anggota dewan gitu kan bilang ini bukan ranahnya anggota dewan, padahal aku mengira kayak kekuatan dan bisa gitu harusnya ya. Terus kalau bukan sama orangnya, kita mengadu sama siapa lagi gitu kan, siapa juga yang bisa mengubah itu gitu kan. Sementara ya sebenarnya kita sebagai perempuan jadi serba salah kan gitu. Misalnya gini Kak, kayak aku kan biasanya ibaratnya kalau sebagai sutradara gitu ya, sutradara tuh kan ibaratnya emang nggak dibatasin umur. Cuma kalau misalnya mau daftar ke satu perusahaan itu kan tetap ada ya batasan umurnya gitu kan. Itu agak susah Kak sekarang gitu kan, untuk masuk ke satu perusahaan gitu kan, kecuali ya memang kita punya orang dalam, ibaratnya network. Baik lagi ya, networking itu penting gitu kan. Kalau misalnya lihat teman-temanku gitu yang kemarin kena pas lagi COVID kena PHK gitu kan, terus mereka yang ibaratnya cuma jadi admin sekarang tuh masih susah banget misalnya dapat pekerjaan yang sama gitu kan. Nah, yang lebih enak even dapat pun pasti harganya ditawar banget gitu kan. Dan itu sadis banget gitu. Belum lagi kita bukan bersaing lagi sama orang ya, bersaing sama AI ya. Sama AI, benar ya. Maksudku kayak ya sayang banget sih. Jadi memang alternatif mungkin salah satu namanya kebutuhan ya Kak, hidup, ekonomi, anak, keluarga gitu kan, itu kan pasti membutuhkan uang apa segala macam. Nah, mungkin memang alternatifnya ya di TKW itu atau PMI kalau sekarang gitu. Iya, ini juga mungkin ya karena keterbatasan yang ada di Indonesia. Sampai kemarin ada viral lulusan UGM perempuan mau jadi pekerja bersih-bersih di luar negeri gitu. Nah, mungkin ya kalau untuk kita yang berpikir jangan buru-buru lah gitu, karena nggak semudah itu dan nggak semulus itu orang nggak dapat kerja di Indonesia terus mau langsung ujuk-ujuk ke luar negeri gitu. Dan ternyata di luar negeri bisa terluntang lantung, bisa juga kesejahteraannya
kurang gitu kan, bisa terjadi seperti itu. Nah makanya kita di sini sharing nih sama Ina gitu. Ina udah lihat posisi faktanya yang ada di lapangan, bahwa semua yang ada di pikiran kita bahwa kita pengen enak kesana ternyata nggak begitu. Nah jadi kita memotivasi mereka supaya yuk kita kembangkan kemampuan kita. Even kita dulunya sekolahnya misalnya ekonomi, admin, atau Ina juga manajemen ya Nay ya, pertahanan lagi. Ina manajemen tapi Ina beralih bisa bikin film gitu. Itu semua kemampuan yang kita mau kembangkan gitu. Nah kalau misalnya nih ada tawaran, ini dong ajarin teman-teman kita gitu untuk bikin satu karya gitu, Ina bersedia 24 jam atau gimana? Kita kan nggak tahu kondisinya. Ina bersedia sampai manakah? Kalau misalnya untuk edukasi ya Kak, ya, mungkin sekarang kan aku sudah berkeluarga juga gitu kan, aku harus sudah bisa memilih prioritas kan, tetap ada di satu pilihan lah gitu, prioritas keluarga atau tetap memberikan ibaratnya edukasi kepada masyarakat itu. Ya mungkin 50-50 sih Kak. Maksudnya kayak aku akan tetap pilih keluarga, tapi aku akan juga tetap memberikan edukasi itu ke masyarakat gitu. Karena aku menilai bahwa satu orang itu mungkin nggak bisa mengubah seseorang, nasib seseorang, tapi dari satu orang ini mungkin dia bisa tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu dan mengubah seseorang itu gitu kan. Nah aku di situ makanya aku selalu berpikir kalau hidup aku tuh harus juga bermanfaat buat orang gitu, supaya suatu hari nanti kayak Agus gitu kan, Kak masih inget aku nggak, aku yang dulu kayak gini. Aku merasa kayak oh iya ya, aku masih dibutuhkan mungkin di masyarakat atau apa gitu ya, aku masih mau lah gitu Kak untuk mengedukasi ya masyarakat gitu kan. Tapi balik lagi, namanya perempuan pasti tetap punya cabang, tetap harus ada keluarga yang diprioritaskan juga gitu Kak. Jadi memang 50-50 lah, aku menilai kayak 50% gitu. Oke, kalau ini tadi ngomongin masalah sudah berkeluarga, berarti suami sangat mendukung kalau Ina membantu orang untuk mengedukasi, mungkin parenting gitu. Dan salah satu filmnya Ina yang terbaru Mama Jo, itu juga parenting ya, tentang parenting. Itu juga tentang parenting dan sudah masuk festival di Tokyo juga gitu. Dan itu kapan kira-kira premiernya? Premiernya aku belum dapat bocoran sih dari stasiun TV-nya. Tapi akan ada sih di tahun 2024 ini. Terus aku sih berharap secepatnya ya Kak. Maksudnya karena melihat kan sekarang banyak banget kasus bully anak-anak sampai dia berani bunuh diri gitu kan. Karena di sekolah tuh bully itu masih banyak terjadi gitu. Mungkin orang tua atau guru nggak tahu kan pasti gitu kan anaknya dapat apa gimana gitu kan. Tapi lewat film ini sebenarnya kita ngajarin juga sih gimana caranya kita sesama, apalagi sama anak disabilitas yang bisa ditumbuhin tuh bisa dari sejak dini gitu. Jadi rasa menghargai sesama anak tuh nggak harus kita kasih edukasi dari udah gede gitu kan, tapi harus dari kecil juga gitu. Oke, berarti ini filmnya sangat bisa jadi pelajaran ya buat kita semua gitu, baik yang sudah jadi ibu maupun yang belum ya, ya gitu, karena itu juga hubungan sosial sesama manusia diperlihatkan di situ. Nanti kita mudah-mudahan nanti bisa nonton bareng sama Ina gitu nextnya. Nanti aku undang kalau udah ada ini. Makasih ya gitu. Dan semoga juga Ina bisa dukung kegiatan-kegiatan bunga rampai juga di sini gitu, karena kita juga berfokus sama membantu perempuan-perempuan khususnya yang memang yang seperti tadi kita bahas ya gitu, perempuan-perempuan yang sebenarnya masih produktif, masih kuat, masih punya banyak kreasi, masih bisa buat banyak kreasi gitu, tapi terbatas dengan peraturan dan kondisi gitu. Nah kita di sini ada kayak gini nanam-nanam gitu kan, siapa tahu nanti bisa jadi income untuk perempuan-perempuan di luar sana yang terbatas oleh kondisi itu. Oke, teman-teman, terima kasih Ina, ini sharingnya gitu sangat bermanfaat buat kita. Terus kita juga udah tahu fakta yang
tidak terlihat di mata dan terdengar telinga. Kita taunya tuh gampang aja kayaknya jadi TKW gitu, soalnya di sini susah, ternyata nggak semudah itu juga di sana gitu. Terima kasih teman-teman. Stay tune terus untuk lihat podcast kita selanjutnya, dan ya semoga podcast kita ini banyak bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam Nusantara semua.